Shalom, kembali lagi kita dalam program Rema, restorasi melalui anugerah dalam Alkitab. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya percaya ada sukacita yang besar karena anugerah Allah. Hadirat Tuhan senantiasa memenuhi kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena hadirat Tuhan adalah hal yang Yesus sudah bayar di atas kayu salib, menjadi bagian yang tetap di dalam hidup kita. Karena itu kita bersyukur saudara-saudara dan senantiasa menyembah Dia. Hari ini kita akan belajar bersama. Tetapi saya rindu kita menyanyikan satu lagu ini bersama-sama dalam sukacita dan dalam hikmat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu melingkupi kami Tuhan. Di bait kudusnya, Tuhan hadir selalu di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, biar ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, biar ku nampak hanya kemuliaan. Hanya kemuliaan-Mu yang nampak saat hadirat-Mu memenuhi kami, melingkupi kami Tuhan. Kami bersujud menyembah-Mu. Ramaka Pasika Manaka,
memuliakan-Mu Bapa. Bersyukur buat hadirat-Mu di hidup kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, biar ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, biar ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, biar ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, biar ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, biar ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, hadirat-Mu selalu memenuhi kami. Bersyukur Tuhan, sungguh karena anugerah-Mu semua ini. Dan kami berseru, berdoa, bersyukur, bersujud menyembah-Mu selalu. Roh-Mu menyertai kami. Demi nama Yesus. Amin. Haleluya, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus dan hadirat Tuhan melingkupi kita. Imamat pasal yang ke-10. Dalam Imamat pasal yang ke-10, di sini adalah anak-anak Harun, Nadab dan Abihu itu mati karena melakukan kesalahan. Ya. Dikatakan demikian, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbalaannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca dalam Imamat pasal yang ke-9, di atasnya saudara-saudara sebelumnya, bahwa ketika korban-korban persembahan saudara-saudara sudah dipotong lalu diberikan kepada Tuhan, diletakkan di atas mezbah, ayat yang ke-24 pasal yang ke-9 berkata, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah. Jadi rupanya saudara-saudara, adalah sebuah ketetapan Tuhan dalam hal ini saudara, tidak boleh melakukan kesalahan apapun setitik pun di dalam mempersembahkan korban. Dan di dalam mereka mengerjakan jabatan mereka sebagai imam. Dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas di sini Nadab dan Abihu melakukan kesalahan.
Kesalahan yang mereka lakukan adalah bahwa di dalam kitab Lukas, seorang imam bertugas kalau sudah dibuang undi dan dia mendapatkan undian untuk melakukan akan hal itu. Rupanya mereka terlalu bangga baru saja ditahbiskan, saudara-saudara. Dan mereka melakukan kesalahan itu. Yaitu mereka datang ke mezbah itu, lalu kemudian saudara mereka menaruh bara api, saudara-saudara, menaruh api, ya, menaruh ukupan di atas api itu, saudara. Dan saudara-saudara, itu adalah hal yang tidak tepat. Karena kita lihat sebelumnya ketika mereka diangkat memiliki jabatan itu, api Allah lah yang turun memakar korban, bukan api yang mereka taruh. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ini membuat mereka disambar oleh Tuhan dan mati. Namun saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kesalahan yang kedua yang kemungkinan ini yang membuat mereka melakukan keteledoran adalah di ayat yang ke-8 sampai 11. Di dalam ayat ini muncul larangan untuk minum minuman keras bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian. Jadi kemungkinan mereka waktu melakukan itu mabuk. Dan mereka terlalu sombong kemudian oleh karena mabuk dan melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, dan mereka harus mati, saudara-saudara. Dan untuk kesalahan ini, saudara-saudara, Tuhan meminta kepada Harun dan anak-anaknya yang masih ada, yaitu Eleazar dan Itamar, untuk tidak berduka atas hal itu. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini membuat mereka harus menanggung akibatnya. Muncullah larangan untuk tidak boleh minum minuman-minuman yang memabukkan, atau di sini adalah anggur atau minuman keras. Jadi jelas saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa pelayanan Imam Harun ini, saudara-saudara, adalah gambaran tentang Kristus Yesus yang adalah imam yang kudus itu. Tidak boleh cacat, tidak boleh ada setitik kesalahan dalam melakukan pelayanan mereka. Semua aturan yang diberikan Tuhan harus tepat sesuai dengan yang Tuhan berikan. Karena itu adalah gambaran daripada Kristus Yesus, di mana dia adalah korban. Dia adalah imam dan juga korban yang sempurna, saudara-saudara. Imamnya tidak boleh salah, tidak boleh ada dosa, tidak boleh ada di dalam jabatannya, saudara, hal yang setitik pun hal yang tidak baik, tidak benar dalam menyelenggarakan kebaktiannya. Dan yang kedua, persembahannya, korban-korbannya juga, saudara, tidak boleh ada cacat celanya sedikit pun. Ini gambaran Yesus imam besar itu, saudara-saudara, sempurna, tidak ada dosa, tidak mengenal dosa. Demikian juga dia adalah domba yang dikorbankan itu, saudara, yang tidak bercacat, tidak bercela sama sekali. Dan itu berkenan di hadapan Allah. Dan kemudian api Allah datang menghanguskan dia di atas kayu salib dan menyelesaikan dia menjadi korban persembahan yang berbau harum. Di mana dalam Ibrani dikatakan dia sendiri membawa korban darahnya ke hadapan Bapa. Saudara-saudara yang saya kasihi, luar biasa. Gambaran-gambaran ini menggambarkan tentang Kristus Yesus, saudara-saudara, yang adalah korban yang sempurna dan juga imam yang sempurna, imam Allah yang maha tinggi, yang sempurna adanya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Yesus telah menyelesaikan itu semua. Apa artinya bagi kita? Kemudian seperti kemarin kita sudah bahas bersama bahwa olehnya kita diangkat menjadi imam-imam Allah, pelayan-pelayan Allah yang kudus, yang boleh masuk sekarang ke dalam ruang maha kudus karena tabir itu sudah dibuka dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Semua penghalang kita dengan Allah sudah dibuang, saudara-saudara, dan setiap kita boleh datang kepada Tuhan. Tapi bukan berarti, saudara-saudara, bahwa kita melayani, kita datang kepada Tuhan dengan sembrono, kita hidup, saudara-saudara, dengan sembrono. Ya, Allah tidak marah dengan kita lagi. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan Allah pun tidak lagi murka terhadap orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus.
Tetapi saudara-saudara, hati-hati. Karena ada yang selalu mengintip kita, saudara-saudara. Ketika melakukan kesalahan, maka disitulah saudara-saudara ada lubang bagi si jahat untuk bisa melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap kehidupan seseorang. Yang bisa menindas, yang bisa kemudian menembakkan racun-racunnya ke dalam lubang itu, saudara, dan membuat kita bisa terkapar. Atau mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan tadinya. Itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam kita sebagai imam-imam Allah, pelayan-pelayan Allah. Saya tidak bicara pendeta, saya tidak bicara penginjil, saya tidak bicara seorang yang punya jabatan-jabatan dalam gereja, tapi saya bicara sebagai umat Allah. Kita semua adalah imam Allah, pelayan Allah. Kita semua layak, saudara-saudara. Kalau engkau orang percaya yang lahir baru, engkau layak. Engkau benar, engkau kudus di mata Allah. Engkau mulia, berharga, sangat dikasihi. Dan layak sebagai imam Allah untuk datang, senantiasa masuk dalam hadiratnya menyembah. Setiap kita anak-anaknya layak dalam rumah Bapa kita untuk menghadap Bapa kita. Puji Tuhan. Tetapi sebagai anak tentu ada satu hal yang harus kita lakukan dengan benar dan baik. Menghormati saudara-saudara Bapa kita. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami, Yesus berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Sebagai seorang anak, kita harus menjaga nama baik dan kekudusan itu melalui kehidupan kita, saudara. Cara melayani kita pun janganlah sembarangan. Kita beribadah pun janganlah sembarangan. Dan mari kita menjaga bait suci ini, saudara. Dikatakan larangan keras dengan hal-hal yang bisa membuat kehidupan Anda merasa tertawan, merasa tertuduh, merasa bersalah. Seperti minuman keras, alkohol, nikotin. Selalu membuat orang merasa tidak layak. Membuat orang merasa saudara-saudara tidak pantas di hadapan Tuhan. Kalau hal-hal ini memang mengganggu kita, kita diberi kuasa untuk berkata tidak. Artinya melepaskan, menolak itu semua. Karena kita pemenang atas kehidupan ini. Kita tidak boleh diperhamba oleh apapun lagi di dunia ini selain kita jadi hamba Tuhan. Kalau sesuatu yang kita tahu buruk lalu kita tidak bisa melepaskan, berarti kita diperhamba. Bagaimana kita bisa menjadi hamba-hamba Allah kalau demikian? Mari kita serahkan tubuh kita ini seluruhnya menjadi alat-alat yang mulia di dalam tangan Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah ditebusnya. Dialah imam besar kita yang telah berkorban bagi kita. Sudah menebus kita. Mari kita bersyukur. Dan mari kita berikan hidup kita. Dan senantiasa dipenuhi hadiratnya. Karena itu hal yang sudah Yesus bayar untuk kita. Selalu hadirat Tuhan ada bersama kita. Haleluya. Haleluya. Hadirat Tuhan inilah saudara. Kemuliaan yang datang akibat korban yang sudah dipersembahkan seperti yang ada di dalam Imamat pasal yang ke-9 dan 10 ini, saudara-saudara. Ketika korban sudah diberikan, maka kemuliaan Tuhan turun. Dan apa yang terjadi? Umat bersorak-sorai dan menyembah Tuhan. Hadirat Tuhan ini, saudara, turun atas kita karena korban Kristus yang sudah diberikan. Itulah kemuliaan Tuhan atas kita. Kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan memampukan kita untuk berkata tidak kepada segala yang bisa merusak kehidupan kita. Doa saya, saudara-saudara, hari ini sungguh kita sadar kita orang benar, kudus, yang sudah ditebus. Kitalah imam-imam Allah. Kalau engkau ada sesuatu yang kau rasa bahwa engkau tidak bisa lepaskan, datang berseru, kata Tuhan, berdoa, dan bersyukur bahwa Kristus sudah menanggung itu untukmu. Dan engkau dapat menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan untuk melepaskan segala hal-hal yang buruk itu. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan, terima kasih. Engkaulah kemuliaan kami yang mengangkat kepala kami. Engkaulah Allah kami yang telah membayar semua di atas kayu salib bagi kami. Imam besar kami yang telah membayarnya dengan korban untuk hidup kami ini juga. Dan memuliakan kami dengan kemuliaan-Mu yang telah Engkau berikan.
berkat-Mu atas umat-Mu demi nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan saya sampaikan salam restorasi.